yang kita lihat di sini debat publik kita adalah suksesnya perusahaan. Semua perlu Pak, yang namanya sistem dan orang perlu. Tapi ini suksesnya perusahaan ditentukan tuh oleh dominan orang atau sistem yang dijalankan. Sukses penentunya adalah dari profit Pak. Profit. Makanya kenapa ada CEO itu yang penentu dari bisnisnya itu bisa meledak atau tidak. Bukan sistem. Sistem sama Pak. Tapi orang itu. Negara kita aja yang nggak ya kalau diibaratnya sekarang pemerintah kita mau diibaratkan sebagai perusahaan, penentu dari keberhasilan negara orang atau sistem. Silakan. Pak apa namanya? Saat saya kerja lebih kurang 8 tahun yang lalu di perusahaan itu perusahaan sebetulnya sistemnya bagus, sangat bagus. Tapi karena ownernya yang tidak mau mengikuti sistem, ya toh, kalau dia butuh duit mau ke Makau, itu sampai bagian keuangan itu pusing 7 keliling, sampai-sampai keuangan uang yang diberangkas pun dia minta sama kasir, ya bagian keuangannya untuk dia ambil. Sampai-sampai giro disuruh manajer keuangan untuk memborokkan ke orang lain bisa dengan 10%. Sebentar, bukan. Artinya gini, itu sistem begitu penting, ya kan? Nah, karena orang ini tidak mau di sistem, ya toh, akhirnya perusahaan itu hancur. Tidak. Sistem itu sekarang sistem itu karena sistem itu penting, orang itu tidak mau mengikuti jalur sistem, akhirnya perusahaan itu kolaps. Ya, jadi saya katakan sistem sangat penting. Nah, seperti Bapak bilang tadi, kalau tadi Bapak bilang Bapak itu yang berhasil, ya kan? Saya katakan itu bukan suatu perusahaan, tapi dia adalah single fighter, ya, yang mengurusi suatu bisnis dengan jarak jauh, tidak mengurusi beberapa orang atau banyak orang di dalam suatu pabrik. Jadi tidak bisa Bapak katakan berhasil itu karena orang, tidak. Karena apa? Karena kita bicara yang sekarang ini adalah untuk company yang ada anggotanya. Menurut saya sistem memang penting, tapi orang yang menentukan itu Pak. Menurut saya sistem itu akan membentuk pola pikir Pak. Kalau sistem yang nggak membentuk pola pikir ya sistemnya hancur gitu ya. Tapi menurut saya sistem adalah membentuk pola pikir. Contoh Pak, saya ngerasain nih Pak ya. Kalau saya disuruh pegang klien di S ya, kita punya tuh Pak. Ya, sistem memang menurut saya sih detail ya, action plan-nya A, B, C, D detail gitu ya. Tapi itu standar gitu Pak ya. Kalau saya detail bisa sih lulus, tapi saya mesti ngasih dia yang lebih gitu Pak. Jadi artinya misalkan perbaikan ya. Jadi kalau misalkan konsultasi ISO misalkan atau OSAS atau 14.000 gitu ya. Ya, di situ sistemnya ada kurikulumnya di Seta Sistem. Tapi itu yang normatif gitu Pak. Tapi kalau ketika saya konsultasi saya mesti berpikir, saya mesti ngasih lebih ke dia gitu Pak. Ke klien ini gitu ya. Jadi itu di luar sistem. Di luar aturan Seta Sistemnya karena udah ada kurikulumnya. Mesti bikin prosedur A, B, C, D. Ya, itu kan urutan. Tapi saya punya pola pikir, karakter, pokoknya ada budaya, pokoknya mesti ngasih lebih gitu Pak. Jadi artinya tergantung saya juga kan, saya mau ngasih standar boleh, mau ngasih lebih boleh, tapi saya selalu ngasih lebih gitu Pak. Itu contoh kasus saya ya. Terus yang kedua saya mau bilang, ya, salah satu sistem, the best system itu adalah tubuh Pak. Ya Pak ya, tubuh. Pokoknya kena jarum, duri pasti kerasain ya sistemnya. Integrated kan Pak ya. Tapi dulu orang bisa 100 tahun Pak. Ya. Nah, jadi sistemnya ini orang bisa hidup 100 tahun, tapi sekarang karena orangnya rakus makan terus atau apa ya. Karena orang nih Pak ya. Karena orang jadi sekarang umurnya bisa maksimal ya untung-untung 70 tahun nih sekarang ya udah the best Pak ya. Kalau dulu bisa mungkin 110, 120. Jadi itu karena orang. Jadi kalau saya melihat suksesnya perusahaan dikarenakan 2 faktor. Sistemkah atau orang? Menurut saya sistem penting, tapi yang dominan solusinya nih Pak. Yang dominan tuh orang. Saya memilih orang. Begini, dari pertama waktu Pak Nasrul berbicara itu bahwa sistem diciptakan oleh manusia.
tidak bisa berjalan kalau tidak ada manusia. Tapi manusia bisa berjalan tanpa sistem. Tetap untuk diciptakan sistem. Jadi keywordnya adalah sistem diciptakan oleh manusia. Kalau saya buat simpelnya begini Pak. Saya melihat kalau membandingkan sesuatu dua objek, saya berarti melihat di mana objek ini perbedaan yang signifikan. Kalau saya lihat di antara orang dan sistem ini yang signifikan itu ada dua hal kalau menurut saya. Satu mengenai lifetime, jadi umur. Kedua mengenai deviasi. Coba Bapak pikirkan masing-masing di tempat Bapak kalau memang kita memiliki orang yang bertalenta tinggi, tapi kalau tidak diterjemahkan, tidak distandarkan dalam sistem yang tadi kaitan yang Bapak tadi sampaikan, itu ada umurnya terbatas. Kesuksesan itu ada terbatas. Jadi kalau mengandalkan semuanya orang di memori, setiap orang ada keterbatasan di memorinya. Terus mengenai deviasi, Bapak perhatiin kalau tidak ada sistem di pekerjaan yang dilakukan Bapak-bapak sekalian, semuanya akan punya suka-suka sendiri. Jadi penyimpangannya sangat meluas. Apakah kesuksesan itu bisa tercapai kalau kita bicara definisi mana yang faktor kesuksesan? Mungkin menurut saya itu yang kalau pikiran yang mau saya kembangkan. Sistem produksi dari mulai hulu sampai hilir kita ada sistem. Cuma satu kunci di perusahaan ialah sistem itu menguntungkan perusahaan. Sistem itu dibuat untuk menguntungkan perusahaan, tapi bukan untuk mensukseskan perusahaan. Mensukseskan perusahaan ialah nilai jual dari produk baru mensukseskan perusahaan. Nilai jual satu produk ialah skill dari orang masing-masing yang bisa menjual. Kami untuk marketing, kalau tidak ada orang yang memiliki komitmen yang bagus, itu tidak bisa berjalan. Produk kami desalination. Jadi alat yang merubah air laut menjadi air tawar. Kami memiliki tim produksi semua yang bagus, sistem semua bagus. Hanya satu itu yang nggak ada, karena orangnya yang ada itu tidak komit. Sistem dibikin oleh orang, itu kunci. Sistem ada menguntungkan perusahaan. Yang terakhir kali mungkin ini ya Bu, menganalogikan seperti ekosistem lah. Dalam sebuah ekosistem air tawar katakanlah, pada saat di situ ada ikan masuk dari laut, maka dia kalau akan survive, dia akan mempertahankan kondisinya, mengadaptasikan dengan ekosistem itu. Kalau tidak dia akan meninggal. Maka yang membentuk komunitas atau populasi air tawar itu adalah ekosistemnya. Pada saat ada sebuah ikan masuk di situ, katakanlah ikan dari air laut, air payau, maka dia kalau akan hidup, dia mengikuti ekosistem yang ada di situ, ekosistem air tawar. Tapi pada saat misalkan dia bertahan dengan dominasi dirinya, katakanlah dari ekosistem air laut masuk air tawar, dia akan mati mesti di situ. Artinya bahwa yang men-trigger atau membentuk sebuah ini adalah sistem tadi itu, karena pada saat ada pindah ke sebuah ekosistem yang lain, dia tidak akan hidup kalau tidak masuk ke dalam adaptasi dengan sistem yang ada di situ. Itu aja. Di situ ada pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Menurut Anda berapa umur pasangan yang Saya kasih seperti ini. Jadi kita bisa lihat tergantung dari kita bisa lihat dia sebagai masih relatif muda ya, atau kalau kita balik jadi tua. Nah ini seringkali terjadi di perusahaan seperti itu. Jadi sebenarnya subjeknya yang dilihat sama, cuman lihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Apa berbeda? Karena kadang-kadang ya kembali lagi pendidikan, latar belakang itu mempengaruhi orang dalam berpikir. Di perusahaan pun begitu, kadang-kadang yang departemen purchasing merasa wah belinya urgent terus ini pada nggak bener nih, sedangkan departemen lain bilang purchasing belinya lambat nih. Jadi kadang-kadang suka terjadi seperti itu. Nah akibatnya jadinya debatnya nggak ada habisnya, karena melihatnya dari dua sisi yang berbeda, dua kacamata yang berbeda. Nah oleh karena itu ya, kadang-kadang dengan debat seperti ini jadi orang dari kubu orang bilang begini, kubu sistem bilang begini, kan akhirnya kita jadi tahu oh rupanya mungkin si dia ada benarnya juga. Kalau kadang-kadang seringkali terjadi, oh ya ternyata sebenarnya ya yang kita lihat sama ya, gitu. Cuman sudut pandangnya aja yang berbeda. Gitu. Nah itu kira-kira seperti itu. Ya jadi kadang-kadang ya seperti ini aja rahasia sukses perusahaan. Orang sistem bilang perusahaan sukses baiknya karena sistem. Betul. Misalkan orang sistem ya. Sehingga kesuksesan tersebut bisa bertahan lama walaupun orangnya diganti. Karena itu orang sistem, yang kubu sistem. Kemudian yang kubu orang bilang sistem yang buat orang.
Walaupun sistemnya bagus, kalau orangnya tidak bagus, hasilnya juga tidak akan baik. Jadi kembali lagi ya, kadang-kadang latar belakang seseorang, pendidikan, pengalaman itu membuat dia jadi berpikir satu dari sisi kiri, satu dari sisi kanan. Ya, kemudian debat ini juga kita pernah lakukan di Central System dan ini cukup ramai, Pak. Ya, akhirnya kita menyimpulkan seperti ini, bahwa sistem dan orang sebenarnya dua-duanya penting. Ya. Nah, cuman kan kadang-kadang kita perlu lihat juga, ya mungkin tadi saya terus terang, tadi juga saya banyak belajar ya dari kubu orang, bagaimana dia berargumen, sehingga akhirnya saya bisa lihat dari kacamata yang berbeda, ya seperti tadi Pak Rio bilang kan gitu ya. Ya walaupun sistem Bapak bagus, tetap aja semuanya tergantung konsultannya, misalkan gitu ya. Nah akhirnya, oh ya saya jadi melihat bahwa, oh iya ternyata benar juga ya. Nah kemudian saya juga belajar dari orang sistem juga gitu ya. Nah itu jadi memang kami mengharapkan bahwa perdebatan ini paling nggak bisa memberikan, menambah wawasan kita gitu ya. Dan memang menurut kami waktu itu kita berdebat bahwa sistem dan orang berjalan beriring. Yang bikin sistemnya siapa? Orang, gitu ya. Jadi orang bisa bikin sistem bagus, bisa bikin sistem jelek kan gitu. Ya, jadi kalau bicara sistem sama orang, ya orang berperan juga gitu dalam menciptakan suatu sistem. Nah, kemudian bagaimana posisinya antara sistem dengan orang? Jadi tugas orang itu adalah mengembangkan sistem yang baik, tugasnya. Ya kemudian menjalankan sistem dengan konsisten, itu tugas orang. Kemudian menuangkan pengalaman baik dan buruk selama menjalankan roda bisnis ke dalam sistem. Karena apa? Karena saya lihat begini Pak, banyak sekali orang gitu ya, ketika dia melakukan suatu kesalahan, ya dia melakukan suatu keledoran, namanya manusia gitu ya. Kemudian dia belajar, tapi belajarnya ditaruh di mana? Belajarnya ditaruh di sini, tidak diwariskan ke dalam bentuk sistem. Sehingga akhirnya orang di bawahnya dia akan bikin kesalahan yang sama gitu ya. Contohnya misalkan kayak gini. Ya, terjadi kendala di kita, misalkan seseorang itu berkuasa, ya berkuasa itu terlalu dominan gitu. Ya, karena dia berkuasanya kelamaan gitu, sehingga akhirnya kaki tangannya sampai ke bawah-bawah gitu kan. Nah, akhirnya diciptakanlah sistem. Sistem buat apa? Buat generasi berikutnya, sehingga kesalahan itu tidak terulang. Ya, tapi kalau orangnya nggak mau buat sistem gimana? Kalau orangnya berkoloni gitu ya, orangnya berkoloni akhirnya dia bikin jangan deh gitu. Kayak kemarin sempat ada isu mau dibikin, mau dirubah lagi gitu. Tetap aja orang bisa merubah sistem kan gitu. Ya udah dibikin sistemnya maksimal berkuasa 2 tahun, kemudian dirubah kecuali mungkin gitu ya. Gitu. Bisa aja tetap aja orang bisa berubah sistem. Cuman di sini yang dari pengalaman kami adalah message-nya adalah gini Pak. Ketika Bapak merekrut orang, ya atau misalkan bukan merekrut orang deh, ketika saya misalkan ya, saya problem-problem pengalaman-pengalaman saya itu saya coba tuangkan ke dalam bentuk case study. Gitu. Jadi pemikiran saya kalau misalkan saya belajar jadi konsultan 12 tahun, ya saya maunya junior saya bisa 3 tahun bisa seperti saya 12 tahun. Nah, itu kira-kira seperti itu. Tapi tetap aja ya orang yang berperan gitu ya. Orang berperan sehingga orang itu mau gitu kan. Orang itu mau menuangkan ilmunya ke dalam sistem. Tapi kalau orangnya nggak mau gimana? Ya nggak bisa jalan juga gitu. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi bicara ini ya kita tidak bicara benar salah gitu ya. Nah, jadi dua-duanya sama pentingnya gitu. Ya, tidak ada orang tidak bisa jalan, ya tidak ada sistem juga biasanya sustainable company-nya tidak bisa bertahan panjang. Ya, kemudian sistem menjadi acuan atau pedoman bagi orang untuk bisa bekerja dengan kesalahan yang minimum. Ya, itu dari saya mungkin seperti